Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pengungsi Tembo Abu minta huntara dari pihak donatur. Ditreskrim Polda Sumatera Barat kembali menangkap 4 orang penambangan emas ilegal. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Sejunjung disuntik vaksin booster. Untuk yang kesekian kalinya, kecelakaan kereta api kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah sebuah truk yang bermuatan semen dan terjadi di daerah Simpang Kayu Kale, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Selasa sore. 3 penumpang kereta api mengalami luka ringan karena tertimpa mesin pendingin udara yang jatuh saat kecelakaan itu terjadi. Selain itu, kecelakaan itu juga memacetkan lalu lintas karena baliho raksasa yang terletak di meridian jalan tumbang karena hempasan truk saat kereta api menabraknya. Peristiwa itu terjadi saat sebuah truk yang bermuatan semen melaju dari arah bypass menuju Jalan Adinegoro, jalan utama Padang menuju Bukit Tinggi. Sesampai di perlintasan, truk ditabrak kereta api Cibinuang yang melaju dari arah Padang menuju Pariaman. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Kereta menabrak truk hingga menyeretnya beberapa meter dari perlintasan tersebut. Tak sampai di situ, tiang baliho raksasa yang berada di meridian jalan juga rubuh karena tak kuat menahan truk yang terseret kereta api. Tim penolong dari kantor SAR Padang yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi truk dan rangka besi baliho yang menutup jalan. Untuk truk dari jalan bypass ingin masuk ke jalur 2 yang tujuannya untuk mengisi solar di Simpang Anak Air. Untuk jalur saat ini karena jalur 2 yang menuju dari Padang ke Bukit Tinggi jalur putus. Ibaratnya terhalang gitu. Menurut penumpang kereta api, kecelakaan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Penumpang yang ada di gerbong tak merasakan kereta api memperlambat lajunya. Penumpang hanya kaget saat kereta api menabrak truk secara tiba-tiba. Sedikit kaget, Bang. Ada dentuman keras atau gimana? Iya, ada dentuman keras. Ada korban sih, Bang. Ada korbannya gimana? Ada yang kejedot gitu. Oh, luka-luka ringan gitu ya? Ada yang kena AC gitu. AC kan jatuh. Oh, AC-nya jatuh ya, Mbak ya. Mbak mau kemana, Mbak? Mau ke Pariaman. Dari Padang ke Pariaman. Kecelakaan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu telah sering terjadi sejak 20 tahun lalu atau tepatnya saat kereta api penumpang mulai diaktifkan di Sumatera Barat. Namun hingga kini tak ada upaya dari PT Kereta Api dan pemerintah daerah untuk mengantisipasinya. Hingga Selasa malam, lalu lintas di Jalan Adinegoro masih macet total. Petugas menunggu kendaraan berat untuk mengangkat rangka besi baliho yang menutup jalan. Dari Padang, Alfi melaporkan. Warga korban gempa di Kanagarian, persiapan Timbo Abu, Pasaman Barat, hingga Selasa masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Meski pihak Nagari sudah membujuk mereka berulang kali agar mereka mau kembali ke rumah masing-masing, namun sebagian besar memilih untuk bertahan di tenda pengungsian. Pengungsi sebenarnya mau pulang kembali ke rumah masing-masing dengan syarat minta disediakan hunian sementara terlebih dahulu. Sementara untuk mendapatkannya dari pemerintah setempat haruslah menunggu regulasi yang disiapkan pemerintah kabupaten terlebih dahulu. 1.000 lebih warga Jorong Timbo Abu masih bertahan di tenda pengungsian. Kondisinya memang jauh dari kata nyaman. Kesulitan mulai terasa seiring berjalannya waktu. Air bersih sudah tidak lancar lagi mereka terima. Demikian juga dengan jatah makan yang tidak teratur. Kejenuhan sudah mulai melanda pengungsi. Bahkan ada yang menderita sakit, terutama balita dan orang tua. Tinggal di tenda, Iya. udah 1 bulan. Kesulitannya apa saja? Kesulitannya ya Apa kesulitannya? kesulitannya banyak gitu.
kalau di air bersih gitu. Terus Terus makan. Di kita itulah Huntara itu kan disuruh udah kita edukasi orang itu balik ke rumah masing-masing. ya, Cuma orang itu bertanya balik ke kita ke Wali Nagari kapan akan dibangunkan Huntara. Sementara kalau kita dari Pemda Pasaman Barat kan menunggu alokasi dana dulu. Regulasinya kan ada dulu perubahan anggaran atau apa. Data dari kantor Wali Nagari, lebih dari 1.000 rumah warga di daerahnya rusak parah dan tak bisa ditempati. Kini baru tersedia 50 huntara bagi warga Timbo Abu. Kekurangan huntara ini sangat diharapkan warga dari berbagai donatur. Sejatinya, warga korban gempa harus berinisiatif untuk kembali melanjutkan kehidupannya, membangun huntara secara mandiri dari sisa material yang bisa digunakan. Eki Rafki melaporkan dari Pasaman Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat menangkap 4 pelaku yang diduga melakukan penambangan emas secara ilegal atau tanpa izin dengan menggunakan alat berat. Dalam konferensi pers yang digelar Senin sore di Mapolda Sumbar, disebutkan keempat tersangka ini ditangkap di 2 lokasi, yakni di Pasaman dan di Sijunjung. 2 orang tersangka yang ditangkap di Pasaman ditangkap hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 lalu di Nagari Cubada, Kecamatan Kototuo, Pasaman. Keduanya adalah warga Sumatera Barat. Sementara 2 tersangka lainnya yang ditangkap di Sijunjung bukanlah warga Sumatera Barat. Mereka berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat. Keduanya tertangkap tangan saat menambang di pinggiran aliran Sungai Batang Kuantan, Jorong Siluka, Sijunjung, tanggal 24 Maret lalu. Dalam pengungkapan penambangan emas ilegal ini, Ditreskrimsum Polda Sumatera Barat menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 buah alat berat, dulang, karpet, timbangan digital, dan alat bukti lainnya. Diamankan adalah 1 unit kontroler panel alat berat, kemudian 1 buah selang plastik, kemudian 1 buah timbangan jenis pocket, dan 1 buah karpet. Keempat tersangka dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara atau denda sebesar 100 miliar rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster hari Selasa. Sebelum dilakukan vaksinasi terhadap para warga binaan, mereka diberikan penyuluhan terlebih dulu oleh pihak lapas. Kemudian, satu persatu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan ini diperiksa kesehatan mereka sebagai syarat pelaksanaan vaksinasi oleh tim kesehatan Kabupaten Sijunjung. Setelah semua prosedur dilaksanakan, barulah dilanjutkan pemberian vaksin booster kepada warga binaan tersebut. Tujuan kegiatan vaksinasi ini adalah untuk mencapai imunitas tubuh dengan adanya vaksin booster, agar warga binaan tidak mudah terpapar COVID-19. Pada hari ini bahwa telah dilaksanakan vaksin yang ketiga bagi seluruh warga binaan masyarakat Lapas Sijunjung. Dalam hal ini tentunya yang pertama bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah bahwa seluruh masyarakat Indonesia untuk mengatasi COVID-19 harus dilaksanakan vaksin. Tidak kalah pentingnya warga binaan Lapas Kelas 2 Sijunjung harus melaksanakan itu. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muaro Sijunjung yang menjalani suntik vaksin booster ini berjumlah 206 orang. Sedangkan 14 orang warga binaan baru mengikuti suntik vaksin dosis kedua. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.